Legal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ramadhani Kahar Putri, NIM A2212001. Perkenalkan, nama saya Wanti Aprilianti, stambuk A2212050. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Agustina Nindu, stambuk A221-20042. Hai, perkenalkan nama saya Mita Faviani, stambuk A221-20089. Perkenalkan nama saya Mirfat Maharani dengan nomor stambuk A221-20041. Perkenalkan nama saya Saridi Priyanti, stambuk A221-20085. Pada proyek kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai gambaran umum kawasan Asia Barat. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on the line, and you know they come. Kalian mau tahu tentang kondisi geografis dan demografi dari Asia Barat? Yuk simak video berikut ini. Saya akan membahas mengenai kondisi geografis Asia Barat. Asia Barat memiliki kondisi geografis berupa gurun. Salah satu gurun terbesar yang ada di Jazirah Arab adalah gurun Rub al-Khali. Kondisi Jazirah Arab yang diliputi oleh gurun pasir menyebabkan kondisi iklim di tempat ini adalah iklim gurun yang cenderung panas dan gersang. Cukup sulit untuk menemukan tumbuhan-tumbuh subur di tempat ini. Asia Barat terletak di selatan Eropa Timur. Wilayah ini dikelilingi 7 laut utama, yaitu Laut Aegea, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, dan Laut Tengah. Kawasan ini sering juga disebut sebagai kawasan Timur Tengah, karena kawasan ini berada di tengah belahan bumi timur. Keadaan alam Asia Barat cenderung tandus dan kering, karena intensitas hujan yang rendah. Hanya ada 3 pulau besar yang berada di daerah ini, yaitu Siprus, Bahrain, dan Socotra. Adapun danau terkenal di kawasan ini adalah Danau Yordania atau Laut Mati di perbatasan Israel. Dan gunung tertinggi di Timur Tengah adalah Gunung Demaven di Iran. Gurun-gurun yang menutupi permukaan bumi Timur Tengah adalah Gurun Rub al-Khali di Arab Saudi, Gurun Dasti Kafir di Iran, dan Gurun Negev di Israel. Kawasan ini juga memiliki semenanjung terbesar dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Di kawasan ini terdapat kawasan tandus di bagian utara Kuwait bernama Mitraba, yang merupakan kawasan terpanas di Asia. Negara terluasnya adalah Arab Saudi dengan 2.331.000 km persegi, dan negara terkecil adalah Gaza dengan 363 km persegi. Kawasan Timur Tengah di bagian utara dikelilingi oleh Turkmenistan, Laut Kaspia, Laut Hitam. Di bagian timur dikelilingi oleh Afghanistan, Pakistan, dan Laut Arab. Di bagian selatan dikelilingi oleh Selat Bab al-Mandeb, dan di bagian barat dikelilingi oleh Laut Merah, Mesir, dan Laut Mediterania. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai kondisi demografi dari kawasan Asia Barat. Kawasan Asia Barat sendiri terletak di sebelah selatan benua Eropa bagian timur, dan di bagian paling barat jika dilihat dari peta benua Asia. Dapat kita lihat pada peta benua Eropa bagian timur berikut ini, bahwa bagian selatan dari benua Eropa bagian timur berbatasan dengan kawasan Asia Barat. Kawasan ini memiliki total luas wilayah kurang lebih sekitar 6.255.160 km persegi. Sementara untuk jumlah populasi penduduknya kurang lebih sekitar 313,428 juta jiwa, dan dengan kepadatan penduduk sekitar 50,1 km persegi. Asia Barat atau Timur Tengah pada bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, didominasi oleh ras Negroid. Sedangkan untuk penduduk Asia Barat, pada bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid. Benua Asia menjadi tempat kelahiran sejumlah agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya kami sajikan tabel daftar negara-negara dan wilayah menurut kepadatan penduduknya dalam jumlah penduduk kilometer persegi. Angka-angka pada tabel ini didasarkan pada area yang mencakupi perairan berupa danau, waduk, sungai, dan karenanya angkanya lebih kecil yang dicantumkan, meskipun hanya beberapa dari wilayah negara-negara itu hadir di Asia.
Untuk Georgia, Armenia, dan Azerbaijan juga dicantumkan di sini, meskipun negara-negara itu juga mampu dianggap sebagai anggota dari Eropa. Tepi barat dan jalur Gaza tidak dicantumkan secara terpisah, melainkan digabungkan sebagai anggota dari wilayah Palestina. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang daftar nama-nama negara di kawasan Asia Barat beserta keterangannya. Simak video berikut ini. Negara yang pertama yang akan kita bahas ialah Arab Saudi. Nah, dengan jumlah penduduk di Arab Saudi ini sekitar kurang lebih 34,2 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 15 jiwa per kilometer persegi, di mana suku di sana itu ada suku Arab dan Afroasia. Bahasa yang digunakan ialah jelas bahasa Arab dengan mata uang rial, dengan pendapatan sekitar 23.566 dolar dengan IPM mencapai 0,857. Negara yang kedua ialah Bahrain. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 1.831 jiwa per kilometer persegi, dengan suku Arab, Asia, dan Eropa, dengan bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab. Mata uang ialah mata uang dinar, dengan jumlah pendapatan 26.531 dolar, dengan IPM 0,838. Negara yang ketiga ialah negara Irak. Dengan jumlah penduduk sekitar 39,5 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 82,7 juta jiwa per kilometer persegi, dengan suku Arab, Kurdi, dan Turkmen, dengan bahasa Arab Kurdish, mata uang dinar, dengan jumlah pendapatan sekitar 6.116 dolar, dengan IPM 0,689. Selanjutnya, negara yang akan kita bahas ialah Lebanon. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,9 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 560 jiwa per kilometer persegi, dengan suku Lebanon dan Armenia, bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab, dengan mata uang pound, dengan jumlah pendapatan sekitar 9.655 dolar, dengan jumlah IPM mencapai 0,757. Yang berikutnya ialah negara Israel. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,2 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 414 jiwa per kilometer persegi, dengan suku yang di dalamnya itu terdapat suku Arab, bahasa Hebreu, dan mata uang New Shekel, dengan jumlah pendapatan sekitar 43.199 dolar, dengan IPM mencapai 0,903. Negara selanjutnya ialah Iran. Dengan jumlah penduduk sekitar 82,5 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 48 jiwa per kilometer persegi, dengan suku Persia, Azerbaijan, Kurdi, dan Dor, serta bahasa yang digunakan ialah bahasa Persia, dengan mata uang rial dengan jumlah pendapatan sekitar 5.820 dolar, dengan IPM mencapai 0,797. Negara berikutnya ialah Kuwait. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,6 juta jiwa, dengan kepadatan mencapai 200 jiwa per kilometer persegi, dengan suku Asia, Kuwait, Arab, dan Afrika. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab, dengan mata uang dinar, dengan jumlah pendapatan mencapai 428.199, dengan IPM 0,803. Negara selanjutnya yaitu Uni Emirat Arab, yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 9,6 juta jiwa, dengan kepadatan 99 jiwa per kilometer persegi, dengan suku India, Emirat, Mesir, dan Pakistan, dengan bahasa Arab, mata uang dirham, dengan jumlah pendapatan mencapai 441.476 dolar, dengan IPM 0,866. Negara selanjutnya ialah Oman. Dengan penduduk mencapai 4,8 juta jiwa, dengan kepadatan 15 jiwa per kilometer persegi, dengan suku Oman, Baluchi, Asia Selatan, dan Afrika. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab, dengan mata uang rial, dengan jumlah pendapatan mencapai 17.791 dolar, dengan IPM 0,831.
Negara selanjutnya ialah Suriah dengan jumlah penduduk 17,1 juta jiwa dengan kepadatan mencapai 118,3 jiwa per kilometer persegi dengan suku Arab, Kurdi, Turkmen, dan Assyrians dengan bahasa Arab, mata uang pound dengan jumlah pendapatan $831 dengan IPM 0,536. Yang selanjutnya ada sejarah Asia Barat. Secara geografis, letak Asia Barat sangat strategis karena berada di antara dua benua besar yaitu benua Eropa dan benua Afrika. Meskipun wilayah Asia Barat merupakan hamparan gurun pasir yang luas, gersang dan sedikit curah hujan, tetapi daerah ini sudah ramai sejak zaman kuno. Peradaban tinggi yang diusung oleh bangsa-bangsa di sekitar lembah Mesopotamia memberikan pembelajaran yang menarik untuk diskusi sejarah dan kebudayaan pada masa klasik. Prestasi besar yang bisa diraih adalah kemunculan huruf paku yang begitu bermakna. Tulisan yang diukir dan dipahatkan pada dinding-dinding dan bebatuan ini mengisahkan kehidupan orang-orang yang hidup pada masa kuno. Selanjutnya ada kebudayaan dan peradaban Mesopotamia. Mesopotamia dalam pengertian geografis adalah wilayah yang terletak antara Sungai Tigris dan Eufrat, terbentang dari kaki bukit Taurus sampai Armenia, di utara sampai ke Teluk Persia. Wilayah ini di bagian barat dibatasi oleh padang pasir Syria, dan di bagian timur dibatasi oleh pegunungan Zagros. Pada masa itu, Mesopotamia atas memiliki dua pusat peradaban utama. Satu, berada di wilayah Eufrat atas yang meliputi kota-kota tua seperti Sarkemis, Haran, Gozan, Habur, dan Mari. Secara alami juga terbagi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara terpusat di sekitar Babylon, yang meliputi kota-kota seperti Esuna di Diyala, Sipar, Kuta, Kis, Borsipah, dan Isin di Eufrat. Di bagian selatan dalam terdapat kota-kota Sumeria lama yaitu Eridu dan Ur yang memiliki akses ke Teluk Persia. Jauh ke utara terdapat kota-kota seperti Larsa, Uruk, Lagas, dan Umma. Konflik yang pernah atau yang sedang terjadi di kawasan Asia Barat. Di sini, konflik Palestina-Israel hingga saat ini masih menjadi isu yang dinamis. Dari segi historis, konflik Palestina-Israel sendiri telah berakar cukup lama dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antara faktor-faktor konflik. Di sini kita dapat lihat yang pertama, perbedaan mengenai tanah leluhur. Yang kedua, Zionisme atau sebuah gerakan masyarakat Yahudi yang ingin kembali dan memperoleh tanah asli mereka. Yang ketiga, gerakan intifada atau ledakan kebencian. Tentang Perang Teluk I dan Perang Teluk II antara Irak dan Iran. Yaitu yang pertama ada Perang Teluk I. Mula-mula Iran berusaha mendapatkan kedudukan dominasi di kawasan untuk mengamankan jalur-jalur pengangkutan minyak yang vital. Menurut Iran, jalur-jalur itu diancam oleh negara-negara dan kekuatan-kekuatan yang memusuhinya. Kemungkinan besar dibawa oleh koordinasi Uni Soviet. Kecurigaan Irak mengenai pengepungan Uni Soviet itu diperlukan oleh persetujuan persahabatan Uni Soviet dengan Irak dan India. Bantuan Uni Soviet bagi kaum pemberontak di Dhofar dan meningkatkan kekuatan Angkatan Laut Uni Soviet di Samudra Hindia. Selain itu, Iran menginginkan peranan yang lebih besar dalam politik di kawasan dan berusaha mengimbangi kekuatan militer Iran. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Iran dan Irak yang memunculkan adanya perang antara kedua negara itu yang pertama ada sengketa atas Sad al-Arab dan Khuzestan, dan kedua munculnya revolusi Islam di Iran, dan ketiga percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak. Dan yang kedua ada Perang Teluk II. Di sini Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein langsung bereaksi saat Kuwait dan Uni Emirat Arab melakukan penjualan minyak di salah satu wilayah Irak yang merugikan negaranya sebesar 2,4 miliar US dollar.